Nah, San Albung TV, sekarang saya sudah berada di kantor Camat Beringin Kuning. Nah, hari ini saya akan mewawancarai Ibu Camat bersama Pak Kades mengenai masalah pengambilan pasir di lokasi yang tidak diizinkan atau lokasi yang diilegalkan. Dikarenakan kita ngomong ilegal karena di tahun kemarin ada 3 orang warga Bungin itu mengambil pasir di daerah sana dan ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, baru-baru kemarin ini kita mendapat laporan kalau ada yang memakai pasir di sana tanpa izin dan mengambil untuk proyek pembangunan di daerah Pungguk Pedaro dan Talang Kerinci. Nah, bagaimana tanggapan dari Ibu Camat dan Pak Kades mengenai masalah ini? Kita langsung saja masuk ke dalam. Nah, San Albung TV, sekarang saya sudah berada bersama Ibu Camat dari Kecamatan Beringin Kuning, ingin mengonfirmasi masalah yang sudah kita tanyakan dengan Pak Kades tadi. Nah, Bu, seperti apa? Apakah Ibu mendapatkan izin atau sudah ada bertemu dengan pihak yang memegang proyek pembangunan di Desa Pungguk Pedaro yang mengambil pasir di lokasi Bungin ini? Seperti apa, Bu? Terima kasih. Sejauh ini dari pihak balai belum pernah koordinasi secara langsung, telepon maupun berbentuk surat sampai saat ini belum ada ke kecamatan. Jadi belum ada sama sekali, Bu. Belum ada atau sama bertemu sekali. atau apa izin ke sini belum ada, Bu. Jadi Ibu selaku pimpinan satu kecamatan ini emang belum ada mengizinkan atau memberikan izin ke pihak terkait ini, Bu. Tidak sama sekali, belum sama sekali. Jadi otomatis bisa kita katakan ini ilegal berarti pengambilan ini, Bu. Bisa dikatakan demikian kalau tanpa koordinasi dan izin dari pihak desa maupun kecamatan. Nah, solusinya yang nanti Ibu sebagai camat memberikan kepada mereka yang mengambil secara ilegal ini seperti apa nanti, Bu? Kalau misalnya tidak ada koordinasi sampai untuk seterusnya, mungkin nanti dari Polsek Lebong Selatan mungkin akan bertindak kepada pelaksana yang mengambil pasir di Bungin ini. Nah, bila San Albung TV, wawancara kita mengenai polemik yang ada tadi bersama Camat Beringin Kuning. Saksikan untuk selanjutnya, kita akan investigasi langsung ke lokasi. Ya, San Albung TV, hari ini kita sudah bersama Bapak Kades dari Desa Bungin Desa Bungin ya, Pak. Untuk mewawancarai masalah jadi kemarin kita dapat laporan nih di kantor kalau ada pengambilan pasir di lokasi yang tidak boleh diambil atau yang diilegalkan untuk ngambil pasirnya di sana. Gitu, karena kita dapat berita juga di tahun kemarin itu ada, kalau nggak salah itu warga Bapak yang mengambil dan mereka dipolisikan. Nah, sekarang ada perusahaan yang ngambil untuk pembangunan di daerah perbatasan Talang Kerinci sama Pungguk Pedaro mengambil. Nah, itu seperti apa tanggapan Bapak? Apakah ada izin untuk pengambilan pasirnya di daerah Bapak seperti apa? Kalau untuk izin resminya untuk ke desa itu belum ada sama sekali. Maupun baik surat maupun ini pemberitahuan melalui desa itu enggak ada. Itu aja. Kalau dari pihak perusahaannya sendiri, apakah ada sudah pernah ngomong dengan Bapak sebelum walaupun tidak memakai surat seperti apa? Belum pernah. Belum pernah. Perusahaannya juga belum pernah. Berarti dari pihak perusahaan atau pihak yang melakukan proyek ini untuk pengambilan ini belum ada memberitahukan atau meminta izin ke pihak desa, Pak ya? Belum. Oke. Koordinasi masalah pengambilan pasir di Bungin tuh, Pak. Pengambilan pasir di Bungin? Iya, Pak. Oh, siapa yang ngambil? Itu dari pihak perusahaan, Pak, yang PT Proming, Pak. Proming. PT Proming? Iya. Untuk pembangunan pengendaman di Pungguk Pedaro, Pak. Oh, itu kan belum jalan. Iya, tapi sudah ada sekarang kemarin tuh sudah ngambil proses pengambilan pasir untuk pembendungan tuh, Pak. Sampai hari ini. Oh. Iya, nanti kita cek dulu itu udah boleh. Izinnya makanya kami kalau mau koordinasi ke Kapolsek, mereka mengambil pasir itu sudah ada izin atau belum, makanya dikoordinasi dulu ke Pak Nabahu. Itu dia pengambilan pasir itu nggak ada hubungannya dengan izin itu kan? Kan harus ada ini tertentu itu. Syaratnya perusahaan itu kalau misalnya dia mengerjakan sesuatu,
dia ngambil ya bahan-bahannya, bahan yang ada izin gitu. Nggak bisa sembarangan ngambil di mana. Di lokasi itu ilegal. Berarti lokasi yang diambil sekarang ini ilegal ya Pak ya? Ya makanya kita cek dulu, karena tadi datang ke sini orang itu mengatakan belum ada kegiatan. Nanti ini datang dia mau intinya apa untuk koordinasi pengamanan lah kan. Cuman saya bilang udah mulai kegiatan belum katanya. Itu sudah 2 hari Pak, dari hari Minggu kemarin sama hari ini. Nah, nanti kita cek lagi lah kalau ya. Oke Pak, kalau sudah koordinasi Pak ya, minta bantu sama Pak Polsek. Iya, jelasnya kalau memang ada kegiatan nanti kita cek dulu ya. Siap Pak. Oke. Yuk. Tim investigasi Lebong TV telah mewawancarai Ibu Camat Bingin Kuning beserta Kades Bungin langsung menuju lokasi tempat perusahaan mengambil pasir yang berlokasi di Pasir Lebar, Sabo. Dan di lokasi ini pernah ada 3 orang warga Bungin yang mengambil pasir tahun lalu, sempat dipidana dan menjadi tersangka terjerat dengan pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan minerba. Nah, Sana Lebong TV, sekarang kita sudah berada bersama dengan salah satu yang pernah ditangkap akibat mengambil pasir di daerah tadi. Nah, dengan siapa Bang? Pak Yogi. Dengan Pak Yogi. Nah, bisa diceritakan pengalaman Abang waktu ditangkap akibat mengambil pasir di lokasi Bungin ini? Ya, sekitar tahun 2018. Agak kencang dikit Bang. Kalau nggak salah, kita di situ ditangkap karena tidak memiliki izin. Dan sesuai dengan pengalaman kami, kalau tidak memiliki izin, menurut undang-undang itu tidak boleh ada pertambangan di situ. Makanya kami ditangkap kemarin dan diproses di pengadilan. Oh, berarti untuk mengambil pasir di area tersebut tidak diperbolehkan, betul? Tidak diperbolehkan ya kan? Berarti pengalaman Abang sendiri ini kan sampai ditangkap. Jadi waktu itu berapa lama ditahannya? Sekitar 3 bulan ya Bang. Berapa orang waktu itu Bang yang diproses? 3 orang ya Bang. Jadi akibat dulu ini cerita Abang pernah mengambil pasir di situ dan sampai ditangkap diproses oleh pengadilan. Oke. Terima kasih Bang. Nah, itulah Sana Lebong TV hasil wawancara kita dengan Pak Yogi, salah satu yang menjadi tersangka akibat mengambil pasir di lokasi Bungin. Akibat tidak mengertinya atau tidak tahunya akan perundang-undangan kalau di sana tidak diperbolehkan. Itu Sana Lebong TV, saksikan terus Lebong Wilayah. Ada beberapa warga yang beberapa tahun lalu mengambil beberapa material di sini, itu ditangkap dan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Nah, bisa kita lihat di belakang ada beberapa dari ibu-ibu warga dari desa Bungin, desa Semlako, dan desa Punggu Pedaro yang ikut mengambil material di sini. Kita tidak tahu dari pihak mana yang memberikan izin untuk mereka mengambil dan pihak mana yang menjadi pelaksana pembangunan atau pelaksana yang menyuruh mereka untuk mengambil di lokasi ini. Kita langsung saja untuk ke lokasi mewawancara beberapa narasumber kita. Di lokasi memang ada kegiatan pengambilan pasir, yang dimana di lokasi tersebut tidak diperbolehkan adanya kegiatan penambangan atau pengambilan pasir dengan alasan belum dikeluarnya izin untuk penambangan. Nah, Sana Lebong TV, nampaknya kita agak sedikit kecewa karena di sini kita tidak bisa berbincang-bincang langsung atau mewawancarai narasumber kita, yaitu salah satu humas di pelaksana kegiatan kali ini, dan banyak juga yang tidak mengaku kalau mereka bukan humas atau apa sebagai petinggi di sini. Jadi sangat disayangkan gitu seperti apa kejelasan di sini, dan juga yang sangat kita sayangkan upah dari masyarakat baik yang pengangkut, ibu-ibu yang mengambil pasir yang masukkan ke dalam karung dan pengangkut itu sangat tidak masuk akal kalau kata kita, sangat rendah dari hasil mereka kerja sendiri. Dan mereka bisa berkata apa? Karena mengingat kondisi dan mereka bisa mengatakan seperti apa? Karena mengingat kondisi ekonomi mereka yang saat ini, apalagi yang sedang dilanda COVID, ya mereka mau tidak mau ya inilah jalan satunya. Tapi tidak seperti ini juga cara pembayaran kepada mereka. Bagaimana kelanjutannya, kita mau ke lokasi di mana pasir-pasir ini diangkut dan akan mewawancarai siapa pelaksana atau siapa humas yang ada di sana. Langsung saja akan terus di Lebong. Sangat disayangkan, tim investigasi Lebong TV sampai diusir dari lokasi. Dan alat perekam kami bahkan sempat ingin dibuang oleh salah satu oknum yang berada di sana. Dan pihak penanggung jawab pelaksana kegiatan itu tidak ada di lokasi. Sehingga kami tidak bisa menggali informasi tentang kegiatan tersebut. Apakah sudah memenuhi aturan, apakah belum.
sekarang kita sudah berada di lokasi pembangunan atau lokasi pelaksana pembangunan yang materialnya diambil dari lokasi yang katanya tadi diilegalkan atau tidak diperbolehkan ngambil. Karena seperti kita omongin tadi. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan salah satu pekerja di sini kemarin. Nah, dengan Bang siapa? Herian. Nah, menurut Abang sendiri nih, untuk upah dari pengambilan atau pekerjaan di sini dari sehari kemarin apakah cukup atau tidak? Saya pribadi ya masih tidak tambah gitu kan, nggak cukup katanya. Nah kalau untuk upahnya dibayar oleh siapa tuh? Oleh Mario. Dari? Katanya dari Pak Yudi. Dari Pak Yudi ya? Ya betul. Oh, jadi langsung dari Pak Yudi membeli ke Haryo kan? Ya kalau kami pekerja ngambilnya ke Haryo. Berapa kemarin pekerja yang kau bantu Bang? Berapa orang Bang? Kalau saya hanya 3 orang. Tapi banyak kan yang lain kelompok-kelompok. Kalau dari pihak PT apakah ada yang datang ke sini nggak? Atau yang saya enggak gitu? Karena pagi kemarin ngambil karung sudah berangkat sana juga. Nah seperti itulah wawancara kita dengan Pak Herian selaku pekerja di sini kemarin yang bagian mengangkut ya Bang ya? Bukan, ngisi material ke dalam karung. Oh, ngisi material dalam karung ke situ berarti? Ya, di lokasi. Di lokasi. Nah seperti itulah. Oh, berapa kemarin dapat? 200 karung. 3 orang. Oh jadi berkelompok gitu ya? Oh, jadi bukan sendiri-sendiri ya? Bukan, ada yang sendiri-sendiri mungkin ada gitu kan. Berapa kemarin dapat? 200 karung. 200 dibagi 3 berarti ya? Jadi sekarung kalau dihitungannya berapa? Kalau dari ininya 1000. Nah kita akan investigasi terus kegiatan ini, saksikan terus di Lebong Wilayah. Gini Pak ya, karena ini ada kegiatan proyek ini dari balai 70 itu. Nah ini ada suratnya, pemberitahuannya baru datang 2 hari bahwa dia itu mulai kerja. Tapi kalau dari pihak perusahaannya, cuman ada pelaksanaannya, pelaksana dari perusahaan itu yang datang sama saya pamit secara lisan. Nah kalau dari CP-nya atau PT-nya belum ada saya terima surat ini. Nggak tahu saya, kan nggak tahu saya. Oh, jadi belum tahu juga. Cuma ada di surat pemberitahuan dari balai aja, surat dinas. Surat dinas berarti Pak. Kalau untuk material sendiri yang diambil, apakah ada ini Pak? Sudah ada dikasih tahu dari pihaknya, kalau kami ambil material dari situ, seperti itu Pak? Belum, cuma dia konsentrasi dulu katanya mau ngeringin akhir tahun. Masalah material itu belakangan katanya. Nggak tahu mau ngambil dari mana, nggak tahu saya. Apa dari tempat pekerjaan, lokasi kerja, apa dari luar itu nggak tahu saya. Memang ada, cuma sebagian warga bekerja di sini itu. Cuma sebagian ya Pak? Ini belum ada bekerja, baru 2 hari 3 hari ini. Lokasi pengambilan ini masih kami pertanyakan karena pihak pengambil pasir mengatakan secara peta bahwa ini masuk ke dalam lokasi Kecamatan Lebong Tengah dan mereka sempat menyatakan bahwa sudah ada izin dengan Camat Lebong Tengah. Namun pada faktanya tidak ada dan kami sudah mengkonfirmasi ke Camat Lebong Tengah. Ya kalau sebenarnya itu kalau diambil kebetulan saya lewat ke undangan ke Bungin, ada saya lihat kegiatan masyarakat pengambilan material berupa pasir di sana. Saya tidak tahu siapa yang memerintahkan dan juga karena itu wilayah kalau saya lihat dari gapura yang ada itu merupakan wilayah Bingin Kuning. Sebelah sana Bingin Kuning. Nah, dari gerakan itu saya juga belum tahu dari perusahaan mana yang ngambil, yang menyuruh masyarakat yang ngambil material yang ada di daerah Sabo. Kalau kita lihat, kalau memang tidak ada izin dan juga tidak, memang dilarang. Untuk pengambilan pasir yang ada di Sabo itu, karena ini untuk pencegahan terjadinya bencana alam, timbulnya kebanjiran karena bisa mengakibatkan bencana alam secara besar-besaran, imbasnya ke areal persawahan masyarakat yang ada di sebelah Sabo itu bisa mengakibatkan kebanjiran itu. Nah, kalau saya lihat berarti sehemat saya bahwa para masyarakat yang ngambil itu berarti tanpa ada izin atau pemberitahuan lebih dulu kepada pemerintah Kecamatan Bingin Kuning, karena dia itu wilayah
Kecamatan Bingin Kuning. Tim investigasi Lebong TV juga mendatangi salah satu pekerja di lokasi pada hari Minggu kemarin dan dia ingin menyampaikan beberapa keluhannya kepada Sanak Lebong TV. Nah, Sanak Lebong TV sekarang kita sudah bersama salah satu pekerja yang kemarin bekerja di lokasi pengambilan material di Desa Bungin, di Desa Pasir Lebar. Nah, Abang dengan abang siapa, Bang? Wahyuri. Wahyuri. Nah, bisa diceritakan, Bang, gimana keluhan kita atau apa yang bisa dikasih tahu kepada Sanak Lebong TV tentang kegiatan kita kemarin? Apakah upahnya sesuai dengan pekerjaannya seperti apa? Sesuai. Wah, nak tinggal dia siapa nama yang kerja sih kayak nama lain. Apa nak buat 2.000 rupiah kak? Maku angkat ke mobil itu. Kalau buat 200 rupiah, lo mama jadi lo baik-baik. Naik turun. Sudah dah, kemne nak on 2,5, semua ada 2,5. Upah nak baca sirle, upah kemne nak pada. Nung riba ada kunci basin mo dan aku. Laplah kau, nung riba ada kunci basin mo dan aku ya. Kemarin berapa orang yang bareng sama Abang? Terlau kan. Bertiga ada. Kalau selain Abang nih, apakah ada yang ngeluh-ngeluh lagi yang Abang dengar kemarin di lokasi? Iya Pak, ada anak sudah doh, ada saroyo, bayi maling. Jadi hampir rata banyak pekerja di situ yang bareng Abang kemarin yang mengeluh berarti ya? Jadi kondisi Abang kemarin sudah dari situ seperti apa? Apakah ada kecewa atau? Tidak baik kecewa, laroko be. 2,000 go na hukuman boy pukulo do ngopi nuku adewe na do na bede juga ya. Kemarin berapa dapat upahnya? 20.000. 20.000. Oh, dibilang. Berapa yang diangkat? Berapa banyak yang diangkat? Teriak ba soto mau kembang karung. Soto mau karung. Dibagi 3 itu. Gila itu gila moto ibu-ibu kecil dah buat nama lah nampak dah kena 60 ah. Mata hitung kira 2 tahun kalau masuk ni nampak dah kena ya bang. Nampak ada nampak apa tu custom game buat game. Si do oyo coa yo si kebun rongan do oyo coa bayudi coa. Maka dari itu hari ini Abang udah nggak mau lagi bantu-bantu kerja di situ lagi. Guys, kayaknya gue. Informasi ibu-ibu tu berapa dapat? Kalau yang informasi dari yang ibu-ibu atau apa kemarin yang ngangkut yang ngisi pasir ke dalam karung itu berapa? 1.000 misal. Lepas kita naik udah ludi kan ada. Pada full motor aku gue gigrot kajai keme ni kan dia. Masuk gigrot naga ni ada ni yo. Tapi jadi ribau je aku begini lah. Jadi apa kan mau belah kaung di lai we. Gajah mesti dapat mau belah kaung di lai partai gajah mau mulu di lai we. Kita Sanak Lebong TV, wawancara kita dengan Pak Wahyuri selaku pekerja, saksikan terus di Lebong TV. Tim investigasi Lebong TV melaporkan.